Kalau sakit kenapa tidak masuk? Karena ini apa nih deku adek sakit malaria tambah sarangka lagi. Jadi juga ini. Legit dia jaga depan. Oke, sudah tahu. Jadi yang penting kan jaga kesehatan ya. Oke, kalau begitu silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, silakan kembali ke tempatnya dulu. Siapa yang ada di sini sudah makan dari rumah? Yang berolahraga? Ya, berarti sudah termasuk kebiasaan anak Indonesia. Oke, kalau begitu silakan berdiri dulu. Siapa masih ingat lagu yang kemarin? Masing-masing mempertahankan yel-yelnya ya. Silakan berdiri semua. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang ada salim kepada orang tua? Iya, atau turun dari motor salim. Nah, itu termasuk apa? Nah, itu termasuk kebiasaan, juga termasuk norma apa kalau norma kesopanan. Kalau misalnya berangkat ada kasih orang di rumah kan tidak? Berangkat dulu, ya toh. Kemudian pernah ada masalah apa begitu diceritakan di sekolah apa di rumah kan tidak? Karena ya, itu berarti Anda sudah menjalankan kewajibanmu sebagai seorang masyarakat Indonesia dan juga sudah mengetahui tentang norma kesopanan. Misalnya sekarang dari rumah ke sini kalian melewati apa? Jalannya aspal atau lubang-lubang? Aspal. Nah, siapa yang tahu asalnya aspal? Siapa yang sih yang bikin aspal itu? Pemerintah. Asalnya dari mana? Dari pajak. Pajak itu termasuk norma apa? Norma hukum. Termasuk yang kita tempati sekarang ini. Ini termasuk sekolah ini. Siapa yang bikin? Pemerintah. Dapat uang dari mana pemerintah? Dari pajak. Pajak itu merupakan termasuk adalah norma hukum karena sudah mematuhi peraturan untuk membayar pajak. Jadi kau bilang pajak itu gunanya apa? Banyak gunanya ya. Membangun rumah sakit, membangun ke sekolah, puskesmas, tempat lurah, dan lain sebagainya. Iya. Kemudian siapa di sini yang di rumah punya banyak motor? Lebih daripada 1, 2 mungkin 3, atau yang punya mobil. Nah, itu termasuk punya mobil. Berarti semua bayar pajak. Itu dia ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai norma. Sampai masih ingat ada berapa nomor di SD? Ada 4. Ada berapa apa yang kita pelajari? Norma kesopanan. Ya. Ya, ada 4. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada 2. Tentang hak-hak. Tentang hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma. Nah, sekarang perhatikan di depan. Nah, ini dia. Ada pembelajaran hari ini tentang norma dan norma-norma. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita. Setelah nanti kalian belajar ini, Pak Guru berharap kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk norma serta menjelaskan contoh penerapannya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita next. Nah, ini dia penjelasan contoh dan penerapan norma dalam kehidupan SD Impres Timika 4. Nah, ini dia pendahuluan. Norma itu adalah aturan atau pedoman yang berlaku. Jika kalian tidak menjalankan norma dalam kehidupan kalian, maka jalan kalian menjadi Dosa. sesat, dosa dan lain sebagainya. Karena norma itu merupakan
prinsip kehidupan. Norma adalah aturan, pedoman yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya. Nah itu kalau di masyarakat. Nah kalau di sekolah mengatur apa? Mengatur siswa dan lain sebagainya. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu apa? Norma apa? Kesopanan, berkata jujur, kesusilaan, mantap. Menjaga kebersihan lingkungan. Norma hukum. Iya, masuk norma hukum juga dia termasuk. Oke, kita lihat beberapa penjelasannya. Nah ini dia, ada 4 yang harus kalian ketahui di dalam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Sebenarnya ada 5, tapi nanti kalau sudah kalian masuk SMP atau beranjak dewasa, yaitu adat istiadat di mata masyarakat. Nah kalau kita di Papua itu berarti adatnya tentang Papua. Adat tentang Papua kita harus menuruti ya, jangan sampai kita melanggar. Nah yang kalian harus pahami ada 4. Yang pertama norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Sekarang kita lihat. Nah ini dia contoh norma agama. Nah norma agama adalah aturan hidup berdasarkan ajaran agama. Kita semua punya agama toh? Ya, di sini di SP4 ini ada Islam, Protestan, Katolik, ada Hindu juga. Kalau Buddha ada di Jalan Hasanuddin sana kalau tidak salah. Kemudian apa sih tujuannya agama itu? Yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia untuk berbuat baik dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah contohnya berdoa sebelum aktivitas. Tadi kita sudah berdoa belum? Kemudian sebelum kalian berangkat ke sekolah berdoa dari rumah toh? Iya pasti berdoa. Saya berdoa. Kemudian beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kalau kamu tidak melakukan ajaran ibadah berarti sama saja namanya agama KTP. Kemudian mengucap syukur atas rezeki yang diterima, misalnya habis makan mengucap apa? Kalau Islam itu mengatakan Alhamdulillah. Kalau Kristen puji Tuhan. Nah itu masing-masing ada cabut ke norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kalau mencuri dipenjara, tapi kalau misalnya mencuri pena dalam kelas diberikan sanksi kecuali dari apa? Dari temannya juga dari guru, karena mencuri itu sangat merusak orang lain pun merasa rugi gara-gara dia mencuri. Nah kemudian untuk apa norma hukum? Norma hukum itu adalah aturan resmi yang dibuat pemerintah untuk demi ketertiban. Kemudian begitupun di sekolah ada aturan yang berlaku yang harus dipatuhi. Contohnya mematuhi aturan lalu lintas. Lalu lintas itu kenapa harus ada aturan lalu lintas? Biar jalan aman. Biar aman, tidak bertabrakan. Kemudian di lalu lintas itu ada apa biar orang tidak baku tabrak? Ada lampu lalu lintas. Berapa warna? Warna pertama. Untuk apa? Berhenti kuning. Atau pelan? Hijau. Itu satu tahu ya. Jangan tabrakan balik itu berposto. Nanti orang tabrak dari belakang. Atau tidak dapat marah, dapat mati dari belakang. Ya. Oke itu dia. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk norma hukum. Kalau kau melanggar, kau dapat sanksi. Kemudian membayar pajak sesuai kewajiban. Nah itu termasuk juga adalah norma hukum. Mengerjakan PR dan seterusnya itu termasuk. Kalau tidak dikerjakan maka akan melanggar norma hukum. Berikutnya ada yang namanya norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang mengatur perilaku baik dan buruk dalam masyarakat, mendorong tindakan sopan dan menghormati orang lain. Contohnya, menolong teman yang kesulitan. Misalnya teman, saya punya pena tidak bisa terbuka, dia punya penutup pena, tolong bukakan kan. Nah, itu termasuk. Atau tidak pinjam pensil kan, itu termasuk menolong. Kemudian tidak mencuri barang milik orang lain, nanti contohnya ya, tidak mencuri barang orang. Nah, itu orang setengah mati beli pena, kamu ambil penanya orang. Kemudian meminta izin sebelum meminjam. Nah, jangan begini ya, saya pinjam ya. Nah, itu termasuk melanggar atau tidak? Melanggar karena orangnya belum bilang silakan, kok ambil pena duluan. Teman pinjam pensil ya.
Masuk. Ini baru kembali ke sana, kasih buang kembali. Itu termasuk melanggar atau tidak? Melanggar, jangan nanti bapak ini. Terima kasih ya. Nah, itu namanya tidak tahu sopan santun. Ini dia termasuk norma kesusilaan. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan yang mengatur perilaku agar seseorang bertindak dengan hormat, apalagi sopan dan menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, memberi salam kepada orang lain, misalnya selamat pagi. Ya, tadi Pak pernah bilang toh, ketemu guru dimanapun berada, tidak usah takut, tidak usah malu, tinggal ucapkan selamat pagi, kah, siang, kah, sore, kah, malam. Kemudian menghormati guru di sekolah, bukan berarti begini ya. Cukup selamat pagi ibu guru cantik. Nah itu kan enak didengar toh. Tidak boleh panggil nama orang. Selamat pagi Pak Udijaya SPDGN, tidak boleh kasih lengkap. Bilang saja selamat pagi Pak Guru ganteng. Kan itu guru-guru senang kalau dikasih begitu toh. Selamat pagi ibu guru cantik. Ya. Kemudian tidak berbicara kasar atau berteriak pada orang lain, tidak boleh begitu. Naswa pinjam kau pensil dulu. Nah itu termasuk contoh tidak kesopanan atau anak. Pinjam kau punya air minum dulu satu teguk 5 sampai 1 gelas kan. Nah itu tidak. Kalau bicara itu baik Pak. Misalnya Gabriel, anak ganteng, adik ganteng, bisa saya punya kau punya pena kan. Nah itu termasuk sopan. Atau teman, meskipun ada yang usia keluar itu tidak boleh diperlakukan jelek. Tetap dibilang ganteng karena kalau perempuan cantik, sahwa cantik, pinjam kau punya penghapus kan. Nah itu dia adalah salah satu contohnya. Nah ini yang kesimpulannya ya. Menerapkan norma dalam kehidupan sehari itu penting bagi kalian. Kenapa? Supaya mengatur kehidupan kalian. Iya, karena kalau kita jahat berarti kau punya norma tidak ada dalam diri kalian. Tapi kalau kau baik berarti kau sudah mendapatkan beberapa norma yang ada dalam diri kalian. Ya loh? Siapa yang ada bertanya di sini contoh? Siapa yang bertanya? Ada? Ada atau tidak? Kalau tidak bagus yang bertanya. Tentang norma-norma. Pak Guru, halaman dulu norma. Norma apa katanya? Nanti deh penjawabnya nanti. Membunuh misalnya ya. Membunuh dengan sengaja. Misalnya ada 2 pembunuhan ya. Membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah kalau membunuh dengan sengaja itu hukumannya berat. Ada yang dihukum mati, ada yang dihukum seumur hidup, ada juga yang umur 15 tahun. Misalnya kalau dia tidak bersalah, misalnya dia secara terpaksa dia membunuh. Kenapa? Misalnya dia mau diperkosa, ini contoh ya. Perempuan ini mau diperkosa oleh penjahat. Tiba-tiba perempuan ini melawan. Dan dalam melawan, yang memperkosa ini meninggal. Apakah perempuan tersebut bersalah? Tidak bersalah karena dia membela dirinya, atau tidak dia dirampok di dalam rumahnya. Ternyata dalam rumah itu semua jago karate atau jago silat, sehingga perampok itu semua dikasih tewas seketika. Nah itu juga termasuk membela diri, apalagi rumahnya dimasuki atau dibegal misalnya ya. Misalnya Gabriel naik motor besar ini, kemudian tiba-tiba begal ada 2 orang dari depan. Nah terus tiba-tiba Gabriel karena dia takut, dia tabraklah itu dia punya kedua penjahat itu. Nah dia termasuk, dia tidak bakalan mungkin di penjara 1-2 bulan, tapi tidak lama karena dia membela apa? Membela diri. Nah beda lagi kalau yang melanggar hukum. Nah itu termasuk norma apa tadi? Norma hukum. Misalnya dia sengaja merampok orang, membunuh orang. Nah dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berat. Ada lagi yang bertanya? Sebelum kita lanjut ke kerja kelompok. Sudah ya? Berarti sudah mengerti semua. Kalau begitu Pak Guru kasih pertanyaan. Misalnya Pak Guru dari kantor mau ke sini, tiba-tiba Pak Guru tidak bisa bawa barang-barangnya. Terus Pak Guru panggil askar, safety. Kira-kira itu mereka tolong Pak Guru, mereka masuk di norma apa? Silakan. Ayo. Norma apa? Iya. Contohnya pertama, menolong teman yang kesulitan. Pak Guru sulit, Pak Guru tidak bisa angkat semua barang-barang. Nah nanti ada askar, ada safety, ada putri yang tolong Pak Guru dari sana, atau Gabriel bawa Pak Guru ke motor dari sana.
Dia kecilnya mau bawa yuk. Nah, mantap ya. Oke, kalau begitu, karena kalian sudah ada kelompok, kalian nanti kerja kelompok, kalian tinggal memberikan masukan norma-norma apa saja. Silakan ditulis nama. Ingat, pasti ingat yel-yelnya kemarin toh. Ya, nasib maju, presentasi baru bikin yel-yel. Ini kelompok apa kemarin namanya? Kelompok buah ini. Bagaimana kalau Pak Guru kasih nama kelompok saja? Di sini kelompok norma hukum. Ini norma kesopanan. Lihat ya. Yang sana norma kesusilaan. Yang sana norma apa belum? Norma agama. Bisa toh? Silakan berembuk jawabannya supaya jawab gampang-gampang saja. Silakan. Silakan. Dilihat. Silakan bekerja sama sambil taruh di tengah biar kamu lihat sama-sama. Ayo ke sana Eti, lihat semua di dalamnya. Itu ada berapa contoh? Ada 5 contoh. Di sana saya kamu biar cepat. Di tengah-tengah sini jangan sama-sama berembuk dan cepat selesai. Oke, lanjut, silakan dibacakan hasilnya. Oke, mantap semua jemaah. Berikan tepuk apresiasi. Oke, teh. Oke, tepuk tangan, lanjut. Langsung bacakan jawabannya. Oke, good job. Beri tepuk apresiasi. Oke. Kami di sini untuk berpresentasi. Kami keren itu pasti. Hewan juga itu oke. Kalau memang bagus kami akan pede. Kelompok empat. Gacor. Oke. Silakan dibacakan langsung hasilnya.
Oke, beri tepuk apresiasi. Oh, terima kasih tadi sudah presentasikan antar kelompok. Ilmunya juga sudah bagus. Kalian juga jawabannya semua betul ya, tidak ada yang salah. Sudah mantap berarti Anda semua sudah mengerti tentang norma hukum yang mana, kesusilaan yang mana, kesopanan sama agama. Nah, sebentar kita Pak Guru akan bagi. Pak Guru sudah ada tempel beberapa norma, ada 4 norma di atas. Nanti Pak Guru akan bagikan beberapa kalimat ini kepada kalian. Pak Guru akan acak. Nah, tugasnya kalian hanya menempel. Kalian baca dulu. Kira-kira kalimat yang ini Pak Guru bagikan masuk di norma apa? Bisa toh? Nanti Pak Guru akan bagikan. Baik, sebelum Pak Guru bagi, kita bikin tepukan dulu ya. Tepukan apa yang paling kalian suka? Tepukan pramuka. Itu sudah tadi. Berapa? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Proses bicara aku yang mendengarkan. Coba norma. Coba tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, good job. Sekarang Pak Guru akan bagi. Jadi kalian baca satu persatu. Di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 orang ya, nanti sebentar. Silakan Pak Guru bagi satu persatu. Di sini berapa orang? 2, 3. Oke, berikutnya berapa orang di sini? Ya. 5. Dan jangan lupa tulis namanya di kecil, di paling kecil bawah dulu ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih orang yang belum dapat. Oke, silakan dulu dibaca 1 menit. Kalau nggak cukup 1 menit, boleh 1,5 menit. Kalau sudah mengetahui jawabannya, cari lem, kemudian tinggal tempel di depan. Ada yang sudah tahu jawabannya? Cari lem dulu. Langsung maju ke depan. Jangan lupa tulis nama kecil di bawahnya. Silakan. Apakah sudah dibaca? Ya, dibaca dulu ya. Setelah dibaca kalimatnya, contohnya boleh ditempel di depan. Kalian punya jawaban, Pak Guru akan cek satu persatu ya, apakah betul atau belum tepat ya. Kita lihat pertama, norma agama dari Askar
Saya tidak akan mengambil uang yang terjatuh milik orang lain karena hal tersebut perbuatan tercela menurut agama. Betul, ya. Berikut, setiap pagi saya menjalankan sholat subuh sebagai dari kewajiban agama, itu dari Stephen, betul. Berikut, sebagai anak saya berkewajiban untuk menghormati dan menyayangi orang tua sesuai agama, betul, norma agama. Saya tidak akan menghina atau mengkritik agama dan percaya baik, betul lagi. Kemudian etis, saya selalu berusaha untuk jujur karena agama mengajarkan, itu juga termasuk norma agama. Lanjut, kita lihat norma kesopanan itu hanya 3. Tadi Pak Guru bagi kuenya ada 6 ya. Coba kita lihat. Norma kesopanan tidak memotong pembicaraan orang lain saat sedang berbicara, sangat betul. Sopan. Kemudian mencium tangan orang tua saat berpamitan, berbicara dengan bahasa yang lebih hormat, itu disebut kesopanan. Berbicara dengan sopan, tidak menggunakan kata-kata kasar, Afika juga betul. Sekarang kita lihat kesusilaan. Ini C siapa ini? Khairul ya? Menggunakan tangan kanan saat makan, mengambil atau menerima sesuatu. Oke, termasuk norma kesusilaan. Betul. Kemudian seseorang yang menemukan dompet jatuh di jalan akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Itu termasuk juga kesusilaan. Oke, good. Memberikan tempat duduk kepada lansia, ibu hamil atau anak-anak transportasi umum, itu juga termasuk kesusilaan. Berikut, saya akan membantu tetangga yang membutuhkan seperti yang diajarkan dalam ajaran agama untuk tolong menolong. Nah, harusnya masuk di norma agama. Kemudian, asraf, tidak memfitnah atau menyebarkan gosip tentang orang lain, termasuk kesusilaan. Berikut, permisi, boleh saya lewat atau tolong ambilkan buku itu. Itu termasuk apa? Kesopanan. Putri ya, tapi belum tepat. Apa? Berikut norma hukum. Banyak norma hukum di sini. Dilarang melakukan tindakan kekerasan. Ikoiro, betul. Samuel tidak boleh menyebarkan berita hoaks atau bohong. Betul. Setiap pengendara wajib menaati rambu lalu lintas. Sangat betul norma hukum. Siswa dilarang mencuri atau merusak fasilitas sekolah. Yang itu apa? Hukum. Saya harus jujur, mengerjakan ujian tidak akan menyontek. Oke, termasuk itu norma hukum. Tidak merokok sembarangan atau membuang sampah, itu juga termasuk hukum. Mengembalikan hutang sesuai jumlah pinjaman atau adalah tindakan yang benar. Oke, masih masuk hukum. Tidak mencuri barang milik orang lain, itu betul. Siswa wajib datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, itu juga termasuk hukum. Pengendara dilarang mengemudi dalam keadaan mabuk, itu termasuk hukum. Oke, selamat yang betul. Yang kurang masih ada kurang tepat. Memang ada kata-katanya yang hampir mirip-mirip toh. Tapi yang penting kalian sudah tahu mana norma agama, mana norma apa lagi? Kesopanan, kesusilaan, sama norma hukum. Oke, mantap, kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Maka kita akan mengevaluasi sejauh mana pengetahuan kalian tentang norma-norma yang kalian sudah pelajari untuk hari ini. Pak Guru akan bagi soal ulangannya. Ya, kerja masing-masing. Ini gampang sekali, hanya Pak Guru. Yang penting kalau kalian sudah mengerti pasti cepat paham, cepat dimengerti. Lanjut dulu berapa orang? Sampai mana nih? Oke, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya. Silakan tulis nama paling atas dulu. Baru silakan dikerjakan.
membantu kepada orang lain. Kalau norma hukum, saling mengikuti atau baik di masyarakat ataupun di lingkungan rumah. Ingat, Pak Guru mau tanya dulu, norma yang paling pertama kalian lakukan di bagian mana? Itu norma itu. Bukan mana? Lingkungan rumah. Iya, betul sekali. Di lingkungan yang pertama adalah norma adalah di lingkungan di rumah. Di situ kalian membangun, kalian punya beberapa norma di dalam rumah. Saling menghargai, saling tolong-menolong dengan orang tua sama saudara. Oke, terima kasih kebersamaannya untuk pagi hari ini. Aku berharap kalian banyak belajar tentang norma. Baik, minggu depan kita akan belajar lagi tentang lanjut lagi pembelajaran berikutnya tentang tanggung jawab. Oke, tanggung jawab ya. Baik, karena sudah selesai, ini juga sudah jam pulang. Siapa yang Maida yang bikin doa ya? Asraf. Silakan bikin doa. Kalau kita pulang untuk hari ini, yang lain silakan siap-siap dulu. Bukunya siapkan. Siap dulu ya. Oke, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Besok libur hari Minggu ya. Jaga kesehatan supaya tidak gampang sakit, tidak kena malaria. Selalu jaga makannya ya. Kalau makannya teratur,